البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab nikah di pembukaan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan terlewat, yakni hadis yang panjang yang disebutkan oleh beliau, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ketika waktu itu ada seorang sahabiah menawarkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut ini ada beberapa permasalahan, ini tentang bentuk dari ijab qabul. Sebutkan sebagian mengatakan harus dengan lafaz nikah atau tazwij. Tapi yang benar alam disebutkan oleh para ulama bahwa nikah sah dengan setiap lafaz yang menunjukkan atas pernikahan. Ya, ini demikian. Walaupun yang afdal mengatakan zawajtukaha atau nakahtukaha atau melaktukaha, ini demikian. Tapi kesimpulannya adalah setiap lafaz yang menunjukkan ijab qabul boleh. Karena ibrah itu di dalam akad itu adalah makna yang menunjukkan ijab dan qabul. Dan ijab dan qabul, ijab qabul ini seperti ya kemarin kita sebutkan, yaitu disebutkan nama laki-lakinya, kemudian nama perempuannya, ini fulan bin fulan, perempuannya fulanah bintu fulan, kemudian disebutkan maharnya, kemudian lafaz ijab qabul, ijabnya seperti kalimat zawajtukaha bi mahrin kada naqdan, aku menikahkan engkau dengannya dengan mahar ini kontan. Kemudian laki-laki ini yang menikah mengatakan qabiltu hadza nikah bi mahrin kada naqdan, aku menerima pernikahan ini dengan mahar ini dengan kontan, demikian. Kemudian juga disebutkan apabila al-khatib ya mengatakan kepada walinya, azwajta qala na'am, ini apakah engkau menikahkan, kemudian mengatakan iya. Aqabilta faqala al-khatib na'am, apakah engkau menerima, kemudian khatib mengatakan iya, katakan itu adalah yang akid. Kemudian juga kalau umpamanya mengatakan zawajtuka ibnati, aku menikahkan engkau dengan anak perempuanku, faqala qabiltu, dia mengatakan aku menerima, gitu aja, maka itu sah. Walaupun lebih aman mengatakan qabiltu hadza tazwij, lengkap, aku menerima pernikahan ini, seperti tadi yang kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan apakah sah pernikahan akadnya itu dengan selain bahasa Arab, disebutkan adalah sah. Ya, demikian. Kemudian juga apabila lafaz qabulnya itu diakhirkan dari lafaz ijab, dan jadi dia menjawab ya dengan qabiltu hadan nikah bi mahar kada, aku menerima pernikahan ini dengan mahar ini kontan, itu diakhirkan dari lafaz ijabnya itu. Zawajtukaha bi mahrin kada naqdan, aku menikahkan engkau dengan perempuan ini dengan mahar ini kontan. Jadi qabulnya itu diakhirkan. Disebutkan kalau di situ satu majlis maka sah. Ya, demikian, dan tidak terlalu lama. Kemudian disebutkan apakah dalam pernikahan itu ada khiyar, boleh memilih. Ya, ini dicoba dulu mamanya, dilihat dulu setelah akad. Jawabannya tidak, ya, demikian, tidak ada khiyar lagi. Karena biasanya kalau orang itu menikah ya dia benar-benar memikirkan pernikahan dia itu sehingga sudah yakin untuk menikah, kemudian terjadi akad, tidak ada khiyar. Tidak ada memilih, sudah selesai. Berikutnya hadis nomor 974 tentang mengumumkan nikah. Wa an Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair, an Abi, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan ada rawi Abdullah bin Wahab. Ya, berkata Abu Hatim syaikhun. Ini
tingkatan yang paling rendah dari ta'dil. Ya, bisa dikatakan dia lemah. Tapi ada penguat, ya, dari hadis Muhammad bin Hatib, sungan Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, di Sahih, bahwa Nabi mengatakan, faslun ma bainal halal wal haram ad-duf wa saut fin nikah. Ini pemisah antara halal dan haram itu adalah duf, gendang, dan suara untuk nikah. Ini gendang ini untuk perempuan. Ini yang menguatkan. Ya, hadisnya adalah dari Abdul bin Zubair radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, alinu nikah, ini umumkanlah pernikahan. Rawi Ahmad, Sunan Ahmad, wa sahih Hakim, disahihkan oleh Hakim. Maka di sini menunjukkan, ya, disukai untuk diumumkan nikah tersebut dengan memukul gendang. Ya, ini bagi perempuan untuk menambahkan pernikahan. Demikian. Dan itu adalah apa? Itu adalah sunnah saja, kan demikian. Kemudian disebutkan memukul gendang ini adalah khusus untuk perempuan ketika mendapat kebahagiaan. Demikian juga pernikahan, demikian juga Id dan semisalnya. Dan tidak boleh laki-laki untuk melakukannya. Ya, demikian. Jadi untuk perempuan itu pun rukhsah di waktu-waktu tertentu saja. Kemudian berikutnya hadis 975 tentang pernikahan itu hendaknya dengan menggunakan wali. Ini syarat, ya, di antara syarat sah pernikahan. Wa Nabi Burdah, dari Abu Burdah bin Abi Musa, Nabi dari bapaknya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, hadis ini terjadi perselisihan para ulama tapi benar adalah sahih. Ya, sahih. Disebutkan perputaran hadis ini di Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya, meriwayatkan adalah Israil. Warawahu anhu Israil. Demikian. Dari Abu Ishaq, kan demikian. Kemudian disebutkan bahwa menyelisihi di situ, ya, Israil menyelisihi Syu'bah dan Sufyan, Masya Allah, dari Abu Ishaq. Karena Sufyan dan Syu'bah meriwayatkannya mursal saja. Ya, demikian. Ini terputus antara tabi'in sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama berpendapat bahwa riwayatnya Israil itu khusus terhadap kakeknya itu adalah kuat sekali. Ya, demikian. Demikian juga yang dihadiri oleh Israil ini adalah majelisnya terus menerus dari Abu Ishaq, kakeknya. Ya, kakeknya ini. Sehingga sebagian mengatakan bahwa Syu'bah dan Sufyan itu mengambil dari Abu Ishaq di satu majelis saja. Ya, mungkin ketika ziarah atau semisal itu. Atau yang mendatangi kemudian tidak lama. Ya, demikian. Yang benar adalah tadi, tidak ada keraguan kita bahwa di situ ada sahih karena riwayat Israil, ya, cucunya dari Abu Ishaq ini adalah kuat sekali. Sampai sebagian mengatakan seperti hafalan Al-Fatihah. Walaupun menyelisih ulama-ulama yang kuat, dan demikian. Apalagi disebutkan di situ bahwa Israil di situ ada yang mengikutinya. Ya, banyak dari ulama, demikian sebenarnya. Jadi tidak ada keraguan di sini adalah sahih. Dari bapaknya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali, tidak ada nikah. Ini tidak sah nikah kecuali dengan wali. Rawi Ahmad, riwayat oleh Imam Ahmad, wal arba'ah, demikian juga arba'ah. Yang 4. Ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Sebutkan Imam An-Nasa'i tidak mengeluarkannya. Wa sahih Ibnu Madini, disahihkan oleh Ibnu Madini, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wa illa bil irsal. Sebenarnya mengatakan itu adalah mursal. Kemudian hadis 976. Warwal Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, disebutkan ini bukan hadisnya Imran bin Husain. Ya. Anil Hasan dan an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, ya, hadisnya dhaif, ya. La nikah illa biwali wa syahidain. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi. Kalimat 2 saksi ini dhaif. Ya, di situ ada rawi, ya, Abdullah bin Harrar matruk. Ya, tertolak. Penguatnya semuanya adalah lemah. Demikian. Jadi kalimat tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi, kalimat 2 saksi ini adalah dhaif. Selesai. Ya, demikian. Kemudian disebutkan hadis 977. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini hasan ya. Di sini sahih. Bahkan disebutkan bahwa Imam Az-Zuhri setelah menyampaikan hadis ini dia lupa dia mengatakannya. Pernah menyampaikan hadis ini. Sehingga para ulama membuat beberapa buku ya seperti apa? Ya seperti ulama seperti Ibnu Hajar dan sebagainya menyebutkan ya dari ulama-ulama ini itu menyampaikan hadis kemudian lupa ya pernah menyampaikan hadis tetapi dia lupa karena kadang-kadang hadis itu kadang-kadang menyampaikan suatu hadis dan dia pernah lupa demikian dia di sini adalah sahih dari Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin siapapun perempuan nakahat bi ghairi idni waliha dia menikah tanpa izin dari walinya, fa nikahuha batil, maka nikahnya adalah batil. Fa in dakhala biha, kalau sudah masuk laki-laki ini kepada perempuan ini, falhal mahr. Maka untuk dia, untuk perempuan ini mahar, bimastahalla min farjiha, karena telah menghalalkan laki-laki ini kemaluannya. Fa inis tajaru, apabila terjadi perselisihan, fa sultan waliyun, maka pemimpin sultan itu kalau di sini mungkin KUA ya, urusan agama sultan waliun man la waliyalahu, maka dia sebagai wali dari orang yang tidak punya wali ya, demikian mungkin perempuan ini yatim piatu dan sebagainya tidak ketahui suaminya tidak diketahui bapaknya siapa, maka yang menikahkan adalah wali dari apa sultan ya, yang menikahkan adalah sultan. Akhrajul arba'ah ila Nasai, dikeluarkan oleh yang empat kecuali Nasai, ini Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa Abu Awanah, Sahih Abu Awanah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Ya, Hasan dan Albani, Sahih Mukbil juga. Maka disebutkan di sini syarat berikutnya pernikahan adalah adanya wali sebagaimana tadi disebutkan. Ini adalah pendapat jumhur. Adapun Abu Hanifah berpendapat tidak. Ya, seperti jual beli. Perempuan yang rasyidah bisa berpikir dan sudah balik boleh memilih ya suaminya dan untuk apa menikah walaupun tanpa izin dari orang tuanya. Selesai, jelas ini ya. Maka ini menunjukkan syarat nikah adalah ada wali, baik perempuan ini kecil ataupun besar, sama saja dia yakni janda ataupun belum pernah menikah. Kemudian masalah apabila perempuan ini dinikahkan dengan pernikahan yang fasid, tidak sah, kemudian ingin menikah lagi, apakah harus ditalak dulu baru dia menikah dengan suami yang lain? Tidak perlu talak karena nikahnya memang tidak sah. Kemudian apabila perempuan ini sudah didatangi oleh laki-laki ini, apakah dia ada mahar? Iya, ada mahar karena sudah masuk, sudah menghalalkan kemaluan perempuan ini. Bagaimana kalau sudah menyendiri dan tidak pernah masuk, belum pernah jima? Maka tidak ada untuk perempuan ini mahar. Kemudian disebutkan tertibnya wali adalah para ulama menyebutkan tertibnya pertama apa? Bapak jelas. Kemudian kakek ya sampai ke atas. Kemudian berikutnya anak disebutkan seperti itu. Walaupun terjadi perselisihan ini. Kemudian anaknya anak. Kemudian saudara laki-laki. Ya, kemudian anak-anak saudara laki-laki. Kemudian paman ya, kemudian anak-anak paman. Paham ya itu. Maka di sini disebutkan ya dari urutan-urutan wali ini tadi. Bapak dulu cari ya, kemudian sebenarnya mengatakan di situ anak, kalau tidak ada anak ya, atau yang lebih tepat yaitu walau alam saudara laki-laki. Bapak dulu kalau nggak ada saudara laki-laki. Ya, kemudian apa? Paman. Nah, demikian. Adapun anak terjadi perselisihan Ibnu Hazm dan Imam Syafi'i berpendapat tidak pantas anak itu sebagai wali. Kemudian disebutkan juga kalau perempuan tidak ada wali, tidak ada sultan juga, maka apa? Laki-laki yang adil yang menikahkan. Karena apa? Kalau tidak menikah sama sekali, maka ini kejelekan yang banyak. Oleh karena itu dinikahkan oleh laki-laki yang adil. Kalau tidak ada pemimpin sultan, tidak ada wali bagi dia. Kemudian juga dibolehkan untuk wikalah, perwakilan, ya jelas itu. Kemudian juga ya, apakah harus wakil dari wali ini izin dari perempuan ini? Tidak disyaratkan. Demikian juga tidak mesti harus wasiat. Bisa tanpa wasiat ya. Kemudian bagaimana sifat wali sendiri disebutkan
Tidak ada perselisihan, harus dia itu adalah orang yang berakal. Yang berakal. Maka tidak boleh anak-anak kecil sebagai wali. Demikian juga gila tidak boleh. Atau orang tua yang sudah tua sekali tidak berakal, tidak boleh. Kemudian apakah disyaratkan walinya itu muslim? Iya, kan demikian, muslim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka wali dari sebagian yang lain. Wala ja'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan untuk orang kafir bagi orang mukmin sebagai jalan. Ini tidak ada tidak pantas menjadi wali, tidak pantas sebagai yakni kekasih. Kemudian juga apakah syaratnya itu adalah orang yang baik? Sebutkan ya. Iya, sebagai apa syaratnya orang yang baik. Bagaimana kalau fasik? Ya, baik tapi ya, melakukan maksiatan juga fasik. Sebutkan bahwa itu sah nikahnya. Ya, demikian. Walaupun disebutkan kalau itu fasiknya fasik yang parah ya. Ya, sampai mungkin kafir dan sebagainya, maka tidak pantas. Demikian. Soalnya saya Utsaimin kalau fasiknya itu adalah fasik yang tidak memperhatikan suami dari perempuan ini, walinya tidak memperhatikan suami, maka tidak boleh. Kemudian sebutkan apakah dia harus orang yang merdeka? Boleh, budak ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.